Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teresia Lambertuli dengan NPM 220711955. Di video ini, kita akan melakukan analisis perbandingan dua gambar untuk keperluan forensik menggunakan tes histogram dan SSIM, serta memeriksa metadata EXIF. Nah, saya akan menunjukkan perintah terminal langkah demi langkah dan menjelaskan hasilnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita demoin. Terlebih dahulu kita akan share screen terlebih dahulu. Nah, kita di sini akan masuk ke dalam dokumen. Dokumennya ada di Windows. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat satu folder yang isinya di dalamnya terdapat dua gambar. Di sini. Di sini saya sudah meletakkan dua gambar, di mana satu yang gambar asli dan satu lagi gambar yang sudah saya edit atau saya manipulasi. Lanjut kita akan ke Linux-nya. Baik, saya masukkan dulu password saya. Nah, ini tadi ada saya coba sedikit. Nah, supaya lebih enak lagi kita ulang. Nah, pertama yang akan kita lakukan adalah kita buat folder kerja agar semua file analisisnya itu tertata dengan menggunakan perintah mkdir p forensic image hash analysis. Jadi, strip P di sini itu untuk membuat parent jika belum ada. Lalu kita pindah ke directory cd forensic image hash analysis. Nah, ini dia. Langsung aja kita enter. Nah, ini sudah bekerja di folder terpisah untuk memudahkan reviewnya nanti. Lanjut kita akan copy gambar dari direktori kerjanya dengan melakukan perintah cp draft kasus dengan ini kan kita mau buat yang gambar satu dulu, jadi kita buat image yang satu, image yang pertama. Nah, kita ini untuk menyalin gambar yang dari lokasi share tadi. Kita enter saja, lalu kita ke image kedua. Ini kita ke image kedua. Kalau ada pesan titik ini, titik yang ada di sini, itu artinya kita copy ke folder saat ini. Oke, terus kita verifikasi file yang ada dengan menggunakan perintah ls. Nah, di sini sudah menunjukkan listnya, ini ada semuanya muncul. Lalu kita akan buat dan aktifkan virtual environment dari Python. Nah, kita ini akan tampilkan perintah dan aktifkan fan-nya. Jadi, pastikan dulu modul fan-nya sudah tersedia dengan perintah sudo apt install python fan. Nah, kalian ikuti aja tutorialnya seperti ini. Nah, ini kita disuruh masukkan password terlebih dahulu. Nah, kita tunggu loadingnya. Nah, kalau sudah ada muncul pesan already the newest version ini, berarti sudah tersedia. Lanjut kita buat fan-nya. Kita buat fan-nya ini dengan perintah source fan bin active. Jadi, ya, fan ini menjaga dependensi terisolasi. Jadi bagus untuk reproducibility-nya nanti. Nah, selanjutnya kita install dependensi di Python-nya dengan pip install dan output-nya. Pertama kita kasih perintah pip install pillow images OpenCV sampai ke skikit image. Kita enter saja. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, jadi pillow tadi yang di sini itu untuk manipulasi gambarnya. Nah, image hash ini fungsinya untuk hitung face-nya. Terus open CV Python nanti open Python ini open dan skikit image ini itu untuk pengolahan citra dan SSIM-nya. Terus di sini ada NumPy ini untuk remake-nya dan ada matplotlib ini itu untuk menyimpan peta perbedaannya nanti dan ada exif read-nya ini untuk baca exif-nya nanti di Python. Oke, kita langsung saja buka file nano. Buka nano paste. Ini kita buka filenya. Nah, karena kita masukkan codingannya ke sini. Jadi di sini kita bisa hitung phase-nya, Hamming distance-nya, histogram warnanya, terus peta perbedaan gambarnya, lalu ada SSIM struktur analisisnya, ada metadata exif-nya dan
analisisnya semuanya dijalankan, lalu ada kesimpulannya. Setelah ini kita langsung saja, kita X kan, kontrol X kan. Nah, lanjut di sini selanjutnya kita akan jalankan, analisisnya, kita jalankan analisisnya menggunakan Python 3 PS analysis.py. Kita jalankan, nah dari yang kita coding-in tadi, dia akan muncul hasil PS-nya, hasil analisisnya tadi. Nah, kita tunggu ini lagi loading. Nah, di sini ditunjukkan hasil PS-nya itu ada original dan suspicious-nya. Ini originalnya berarti aslinya, dan ini adalah, eee, kopiannya atau bisa dibilang yang manipulasinya. Nah, di sini Hamming distance ini 2, artinya ini 2 bit ini berbeda gambar sangat mirip. Biasanya ini berarti perubahannya kecil seperti kompresi atau hanya crop ringan doang. Nah, di sini ada histogram histogram. Nah, di sini histogramnya 0,9917. Itu berarti sangat tinggi ya, distribusi warnanya hampir identik. Nah, di sini SIM ini, nah di sini tuh nilainya itu mendekati 1, berarti menunjukkan struktural visualnya hampir sama. Lalu di sini ada pesan pesan penyimpanan itu difference map dan difference trace PNG. Nah, terus tampilkan peta perbedaannya. Perbedaannya kita akan buka di difference, masukkan XDG, open difference trace. Nah, sebenarnya sama aja, mau kita mau buka yang difference map karena dia di dalamnya langsung muncul gambarnya langsung. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita ini bisa lihat di sini di gambarnya, terdapat 4 gambar. Yang pertama gambar ini adalah difference map, di sini ada trace-nya, dan di sini ini image 1 dan ini image keduanya. Nah, yang menjadi analisisnya adalah di sini kita perhatikan yang ada warnanya. Nah, ini adalah bagian yang diedit. Bagian yang diedit atau dimanipulasi, dan yang bagian hitam ini tidak ada dimanipulasi. Nah, yang hitam putih ini dimanipulasi, dan yang hitam ini tidak dimanipulasi. Nah, ini adalah gambar aslinya, jadi hanya yang diedit hanya di bagian ini, dan ini dia. Ininya before, dan ini after-nya. Seperti itu. Kalau kita menggunakan exif tool itu kita gunakan perintah exif tools, kita mau lihat exif tool-nya itu image-nya yang keberapa, kita mau lihat image yang 1. Nah, di sini dia muncul, lalu kita lihat exif tools image untuk yang image kedua. Oke. Nah, ini sudah kita buat semuanya. Jadi dia tampilkan tadi bagian mana yang diedit, lalu bagian mana yang tidak diedit, dan dia bisa menampilkan, oh ini bagian yang detailnya. Detail ini lebih detail, dia diedit mau bagian ini, bagian ini, bagian ini. Lalu pada bagian trace-nya dia hanya menunjukkan hitam putih saja. Hitam putihnya saja, dia lakuin hitam putihnya. Lalu di gambar aslinya dia kasih tahu, terus di gambar yang sudah diedit bagian mananya langsung terlihat kecerahannya berbeda dengan gambar aslinya, seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih telah sudah menonton saya.